Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat media semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jangan lupa bahagia karena pada masa pandemi ini bahagia sangat penting bagi kita, yaitu menjaga imunitas tubuh. Baik sahabat semuanya, pasti di antara kalian ya sebagai seorang muslim sudah menghafalkan beberapa surat pendek ya, karena ketika kita sholat pasti membaca surat-surat ya, selain dari surat Al-Fatihah ada Al-Ikhlas, Al-Kafirun, An-Nas, Al-Lahab dan lain sebagainya. Dan di antara beberapa kalian ya pasti ada yang sudah mempelajari apa kandungan dari surat-surat tersebut ya. Karena kalau kita belajar di SD atau di MI ada pembelajaran yang berkaitan dengan surat-surat pendek dan makna yang terkandung di dalamnya ya. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang surah Al-Asr. Baik, mari kita mulai. Sebelum masuk ke apa kandungan dari surah Al-Asr, kita coba untuk membuat mind mappingnya dulu atau peta konsepnya terlebih dahulu. Hari ini untuk memudahkan kita melihat gambaran dari surah Al-Asr tersebut. Kita dulu juga sudah pernah membuat mind mapping ya, dari berupa bentuk gambar atau bagan. Nah, kali ini saya akan mencontohkan mind mapping atau peta konsep menggunakan pohon ya. Nah, ini kalau kalian suka menggambar atau memiliki jiwa seni, kalian bisa membuat peta konsep atau mind mapping berupa pohon ya. Ini untuk menumbuhkan jiwa seni kalian dan juga jiwa cinta kepada alam. Kalau kalian pintar menggambar ya. Kalau saya sebenarnya nggak pintar gambar, tinggal ambil di internet aja gambar pohon gitu ya. Kalau kalian pintar gambar, kalian coba bisa menggambar pohon yang bagus ya, untuk membuat peta konsepnya agar pembelajaran juga terlihat bisa lebih menarik. Baik, sekilas tentang surah Al-Asr ya, yang perlu kita ketahui apa aja ya yang terkandung dalam surah Al-Asr. Yang pertama adalah arti nama surahnya apa? Arti nama surah dari Al-Asr adalah masa atau waktu ya. Jadi sama ya, masa dan waktu. Kemudian jumlah ayatnya. Ya, jumlah ayatnya ada 3. Jadi termasuk salah satu surat yang paling pendek karena hanya terdiri dari 3 ayat. Kemudian urutan surahnya berapa? Sekarang yuk giliran kalian untuk menebak berapa ayat surah Al-Asr itu menempati urutan yang keberapa di dalam Al-Quran ya. Saya kasih waktu selama 5 detik untuk menebak jawabannya ya, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah surah Al-Asr menempati urutan yang ke 103 ya. Siapa yang benar? Ya, selamat bagi yang menebak dengan benar. Kemudian apalagi yaitu tentang golongan ya. Kita sudah biasa membagi ada 2 golongan ya, 2 golongan dalam surat-surat Al-Quran itu Makkiyah dan Madaniyah, dan surah Al-Asr ini termasuk
golongan makiyah. Yuk sekarang tulis di kolom komentar apa pengertian dari golongan surah makiyah ya. Silahkan tulis di kolom komentar pengertian golongan surah makiyah. Saya beri waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kandungannya ya, sekilas kandungannya atau isi dari Al-Asr itu semua orang rugi kecuali yang beramal soleh. Nah, itu adalah ini adalah mind mappingnya atau peta konsep dari surah Al-Asr. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya tentang surah Al-Asr, karena kita tidak hanya mempelajari kandungannya tapi juga mempelajari lafalnya dan hafalannya. Baik, sekarang kita mencoba membacanya terlebih dahulu. Lafalnya kita baca terlebih dahulu ya, surah Al-Asr. Dengan saya berikan contoh cara membacanya, kalian bisa menyimak di tulisannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekarang kita baca artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi dalam kesabaran. Nah, itu tadi sudah saya bacakan lafal dan artinya ya, atau terjemahannya. Baik, kita sekarang tidak hanya cukup membaca, tetapi kita mencoba menghafalkannya atau hafal ya. Bagi kalian yang sudah hafal, ya saya ucapkan selamat dan saya apresiasi ya. Sudah hafal surah Al-Asr, kasih jempol ya. Tapi bagi kalian yang belum hafal, nah ini ada cara menghafal, metode cara menghafal surah Al-Asr. Dan metode ini juga bisa dipakai untuk menghafal di surat-surat yang lain ya, jika kalian sudah hafal di surah Al-Asr-nya. Baik, sebelum kita mulai menghafal, kita harus membacanya terlebih dahulu ya, sampai lancar. Kita baca berulang-ulang surat Al-Asr tadi yang sudah saya contohkan secara berulang-ulang sampai kita merasa lancar, bisa 5 kali atau 10 kali. Nah, setelah kita baca berulang-ulang, baru kita ya, menghafalkannya. Kita tidak melihat teksnya atau mushafnya. Kita mulai dari ayat per ayat. Nah, misalnya ini ayat 1 ya, wal asr, ini cukup pendek. Nah, ini cukup mudah ya. Nah, kemudian mulai ke ayat 2, ini mulai kita bagi dua bagian. Innal insana lafi khusr. Kalau sudah hafal ini,
baru kita lanjut ke lafzi qusr. Kemudian kalau kita sudah hafal ayat 2, kita ulangi dari ayat 1 ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Ini masih juga termasuk pendek. Nah, kemudian ayat yang ketiga ini cukup panjang, kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama illal ladzina amanu, kita hafalkan dulu ya, kita nggak melihat teksnya. Kalau sudah lancar kita tambah lagi wa amilus solihati. Kalau sudah hafal ini kita ulang lagi dari yang pertama illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, kalau ini sudah lancar tambah yang ketiga dan keempat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian kita coba gabung ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini ayat yang ketiga. Nah, kalau sudah ayat 3 hafal, kita gabung dari ayat 1 gitu sampai kita merasa lancar. Dan kita harus, namanya hafalan harus dicoba disetorkan kepada orang lain ya. Bisa teman, orang tua, atau kalau ada kesempatan disetorkan kepada guru ya. Selain itu ada satu hal yang juga bisa mendukung hafalan kita, yaitu dengan cara mendengarkan rekaman murotal. Ini ada, saya contohkan salah satu rekaman murotal, bisa kita putar. Nah, kalau kita sering mendengarkan murotal, insya Allah kita akan lebih mudah juga menghafal dan lebih kuat. Bisa gunakan untuk murojaah juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, itu contoh murotal yang cukup mudah diikuti ya, baik irama maupun tajwidnya. Baik, sekarang kita pelajari mufradatnya atau makna perkataannya untuk menambah kekayaan bahasa kita tentang bahasa Arab ya. Nah, ini kita tampilkan arti dari per ayatnya, per lafalnya maksudnya ya, perkatanya. Wal asr, demi masa, inna, sungguh, insana, manusia, lafi, dalam, khusr, kerugian, illa, kecuali, alladzina, yang amanu, beriman, wa, dan amilu, beramal, as-solihati, kebaikan, tawasau, saling menasihati, bil haq, dalam kebenaran, bisobri, dalam kesabaran. Nah, ini dia makna perkatanya. Nah, ini bisa memperkaya kosakata bahasa Arab kita. Kalian kan juga sudah pernah belajar bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita coba pelajari kandungannya ya, maknanya yang terkandung dalam surah Al-Asr. Akan saya tampilkan layoutnya, kalian tinggal membacanya.
Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari kandungan surah Al-Asr. Jadi kesimpulannya adalah semua orang akan merugi ketika di akhirat, kecuali ketika di dunia ia beriman kepada Allah dan beramal soleh. Nah, jadi sahabat semuanya, peserta atau anak-anak, sebagai seorang muslim, kita sudah diajari amal-amal soleh yang harus kita kerjakan supaya mendapatkan pahala ya. Kita sudah ditanamkan sejak dini, tinggal kita mengamalkannya, seperti sholat 5 waktu, infak, membantu orang tua, berzakat. Semua telah ditanamkan oleh para guru atau orang tua kita sejak kecil, supaya kita menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang beruntung ketika di akhirat. Baik, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.